Mereka orang-orang kafir meminta menyegerakan, mempercepat siksa sebelum mereka memohon rahmat. Mangke kula jelaske. Wa qad khalat min qablihimul matulat, padahal sungguh sebelum mereka sudah banyak terjadi kebinasaan dan siksa yang terjadi. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnas, sungguh Tuhanmu Allah zat yang mempunyai ampunan bagi manusia ala zulmihim, di atas kezaliman mereka. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sungguh Tuhanmu maha dahsyat menyiksanya. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir itu sumbar. Orang-orang kafir itu meminta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah Muhammad, jangan kasih kita petunjuk lagi, sudah cukup, datangkan siksa kapan. Itu watak orang kafir seperti itu. Sudah, nggak usah banyak omong, datangkan siksa secepatnya. Padahal mereka tidak pernah belajar bahwa sebelum mereka sudah banyak terjadi siksa. Dan ini rahmati Kanjeng Nabi, barokai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum selama di situ ada Muhammad, ada Rasulullah. Dan Allah tidak akan pernah menyiksa sebuah kaum selama mereka beristighfar. Jadi apa yang diharapkan Rasulullah dengan yang diharapkan orang kafir itu beda. Dan iki bedanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Wes sing disepakati kerasulan pertama Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, sing iman sakmene pasang, kemarin kita bahas. Itu apa? Ketika umatnya meminta siksa, diiyakan, sehingga yang orang-orang kafir binasa, yang tersisa hanya orang-orang beriman. Tapi dari keturunan orang beriman ini pun masih ada orang kafir lagi. Era Nabi Hud sama. Era Nabi Hud, era nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad, semua disiksa. Dan Rasulullah tidak meminta itu. Makanya kalau kita melihat di sisi Ka'bah itu ada Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu punya 4 fadilah. Jabal Abi Qubais itu, gunung Abi Qubais ini satu gunung yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika memanggil wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Ketika Nabi Ibrahim di sana bersama Nabi Ismail, bersama orang-orang Bani Jurhum, sedikit sekali Nabi Ibrahim berteriak memanggil manusia seluruh dunia untuk hadir di Baitullah. Sampai hari ini panggilan Nabi Ibrahim dipenuhi. Sampai hari ini orang-orang berdatangan ke Baitullah satu. Jabal Abi Qubais ini yang digunakan Rasulullah untuk dakwah fi mawasimil hajj. Ketika musim haji, Rasulullah naik Jabal Abi Qubais mengajak mereka untuk menuju hidayah. Sehingga di Jabal Abi Qubais inilah Rasulullah disentai karo Abu Lahab. Rasulullah dihina-hina oleh Abu Lahab. Sehingga malaikat turun menawarkan diri Jabal Abi Qubais kepada malaikat. Wahai malaikat, aturkan kepada baginda Rasulullah, kalau Nabi kita Muhammad Rasulullah itu disakiti, aku Jabal Qubais apa ngebleki wong sing ingkar karo Muhammad. Ki cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi Muhammad ditawari ngono piye sampean? Kayak oke ngono ya. Cak Win, aku gunung Abi Qubais misalnya. Wong-wong sing gelo karo kowe, gedeng karo kowe, ora percaya karo awakmu, tak blekane piye mriki? Oke, lanjutkan. Rasulullah tidak. Aku mengharapkan
anak-anak kalau memang tidak bapaknya yang beriman, maka anak-anaknya pasti akan beriman. Begini Abu Jahal duwe anak jeneng Ikrimah. Abu Jahal kafir, Ikrimah beriman, dan banyak yang seperti itu. Makanya ketika ada ayat wastajiluna bisayi'ah, orang-orang kafir Mekah meminta, "Oh Muhammad, wis tekakno. Azab kapan kita diazab?" Masya Allah, atas. Padahal Jabal Abi Kubais menawarkan diri. Kudu ngeblek ya. Bumi sing dinceri, yang diinjak sudah tidak betah. Tanah yang diinjak sudah ingin menguntali apa menguntal. Menelan, nggak menguntal. Bumi yang diinjak sudah ingin menelan. Gunung ingin ngebreki. Tapi Rasulullah tetap bertahan sampai ada ayat wa maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Selama Rasulullah Muhammad di situ, maka tidak akan terjadi siksa. Bagaimana dengan sekarang yang Rasulullah sudah tidak ada? Apakah bisa datang siksa? Kemungkinan bisa. Tapi pendapatnya ulama, selama kita masih bersolawat atas Nabi, selama orang-orang muslim masih bersolawat atas Nabi, mencintai Rasulullah, maka azab akan menghindar dari orang-orang kaum yang di situ mereka bersolawat atas Nabi. Tapi ojo bayangno solawat terus nekakno masa terus iku ya solawatan. Tapi di kamar baca sallallahu ala Muhammad sallallahu itu juga solawat. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad itu juga solawat. Pun qablal hasanah. Kenapa mereka tidak meminta rahmat saja? Sedangkan yang didoakan Rasulullah terhadap mereka itu adalah rahmat. Jadi ibaratnya Rasulullah menawarkan rahmat kasih sayang Allah, mereka meminta adab. Ibaratnya nek cara wong Indonesia, air susu dibalas air tuba. Lah ayo, banyak orang menghendaki kebaikan tapi ditolak. Makanya ada orang cerita sama saya, kula niku kemekelen, ati iku nek elek. Apa iso dadi elek? Ada orang datang, "Pak Yai, saya punya tetangga itu enggak bejo blas." Lah kenapa? Saya itu sakit bertahun-tahun. Sekarang saya sembuh. Ternyata setelah saya sembuh, saya kumat Pak Yai. Saya dikasih tahu sahabat saya. Ternyata yang setiap hari ngirimi makan saya itu yang membuat saya sakit. Aku ya kemekelen, ati kok elek men. Zaman kowe ra iso apa-apa, ora iso mlaku, ora iso tangi, dikai mangan tanggamu iku perkara tanggamu ngesake. Tapi nek ati elek, kebaikan seperti itu dianggap menjadi sebuah keburukan. Maka sebenarnya untuk hidup ini lebih rileks, lebih bahagia, satu, jangan pernah punya rasa buruk apapun di dalam hati, iri, dengki, ngersulo, susah, sumpek, ojo sampai. Tapi kadang kita melakukan kebaikan itu sumpek Pak ya, kadang lelah. Kadang kita lelah berbuat baik untuk orang lain, sedangkan orang lain tidak pernah menghargai kebaikan kita. Ketika kita merasa seperti itu, ingat bahwa lelahmu akan hilang, tapi kebaikanmu akan abadi. Paham maksudnya ya? Jadi tugas kita sebagai seorang mukmin apa? Terus berbuat baik, terus berprasangka baik, terus sebarkan rahmat kasih sayang. Terus ojo berhenti, ojo mokel. Mutung itu lelah. Ketika kita mau mokel, kita mau mutung, kita merasa lelah, ingat bahwa lelahmu akan berhenti, lelahmu akan berakhir, tapi kebaikanmu akan abadi. Wong nek ngono urip ora tau eneng masalah. Tapi mbah sapa kok sing gawe ontran-ontran ilmu hitam barang ngono ki? Iku kae disandet kae. Kae digawe kae terus wetenge metu dom paku. Tapi anehnya itu kok hanya ada di Indonesia. Apa jin itu memang spesifiknya berbeda-beda? Iya, ada enggak di Belanda, Mas?
Novo, Mas Novo ini hidup di Belanda lama. Di Belanda itu ada nggak ketika orang kena santet terus keluar keris? Enggak, lu nggak ada. Keluar apa kalau di Belanda itu? Kincir. Wah, kincir angin. Oh, dai gede nih kincir angin. Apa jin itu spesifik? Bukan seperti itu. Jadi hidup itu serasa di surga kalau memang kita terus berprasangka baik. Kalau kita terus berprasangka buruk, qablal hasanah wa yastajiluna, gak bisa. Itu perilaku orang-orang kufur. Orang-orang kufur itu selalu meminta, wis dan gage, cepet Muhammad datangkan siksanya. Wis sudah gak ada rahmat lagi. Karena Rasulullah selalu menebarkan rahmat. Apakah Rasulullah di sini berhenti? Tidak. Rasulullah terus berbuat baik kepada mereka. Walaupun Rasulullah diludahi, walaupun Rasulullah dilempari batu, walaupun Rasulullah dihina, tetap Rasulullah menebarkan rahmat. Padahal waqad khalat min qablihimul masulat, nabi-nabi sebelumnya itu hancur bisa. Umatnya yang kafir dihancurkan. Barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai hari ini kita masih bisa hidup seperti ini. Icara Nabi mungkin Nabi Musa yakin cah. Iki wis kukut entek pisan iki. Wis kegulung, yakin kegulung. Ditimbang kok apik elek ditimbang. Insyaallah umat Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Lah yo kok mengharapkan siksa. Tuhanmu itu Maha mengampuni. Tuhan itu tahu kalau kita itu zalim. Tuhan itu tahu kalau kita banyak berbuat dosa. Tapi selama kita beristighfar, Allah akan selalu mengampuni.